Islandia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Atlantik Utara dan Samudra Arktik. Memiliki luas wilayah sekitar 103.000 km persegi dan populasi 368.000 jiwa. Negara ini merupakan negara terbesar kedua di Eropa Selatan setelah Rusia. Islandia dikenal sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia, di mana negara ini selalu konsisten menjadi daftar negara paling bahagia, berjajar dengan Finlandia dan Denmark. Negara ini memiliki salah satu tingkat harapan tertinggi di dunia, di mana menurut berbagai sumber kesehatan global, harapan hidup di Islandia berkisar 83 tahun. Hal ini meliputi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat harapan yang tinggi ini. Islandia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif. Ini termasuk layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan dukungan sosial yang kuat. Negara ini memiliki sistem layanan kesehatan yang memberikan akses universal kepada semua warganya, sehingga setiap individu mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan tanpa harus khawatir tentang biaya. Tidak hanya dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia, negara ini juga dikenal sebagai negara paling aman di dunia. Menurut laporan Global Peace Index, Islandia selalu menempati posisi pertama sebagai negara paling aman di dunia selama 16 kali berturut-turut. Negara ini memiliki tingkat kriminalitas terendah di dunia. Insiden-insiden kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, atau serangan fisik sangat jarang terjadi, di mana masyarakat Islandia umumnya memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dan patuh pada hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan adil membantu mencegah tindak kriminal. Bahkan negara ini tidak memiliki angkatan bersenjata secara umumnya. Keamanan nasional negara ini dijamin melalui keanggotaannya dalam NATO dan kerjasama pertahanan internasional. Ketiadaan militer ini memberikan Islandia keamanan dari ancaman invasi atau konflik bersenjata dengan negara tetangga. Hal ini mengurangi risiko konflik dan mempromosikan perdamaian regional. Uniknya, walaupun dikenal sebagai negara dengan harapan hidup paling tinggi di dunia, Islandia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa negara ini memiliki biaya hidup yang terbilang tinggi. Islandia lokasinya terletak di ujung barat Laut Eropa, terpisah dari daratan utama. Kondisi geografis yang terpencil ini mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi untuk impor barang-barang ke Islandia. Selain itu, infrastruktur transportasi yang terbatas juga mempengaruhi biaya distribusi barang di dalam negeri, di mana sebagian besar barang konsumsi di Islandia harus diimpor. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam yang terbatas dan iklim yang keras di negara ini. Makanan, barang-barang elektronik, dan sebagian besar barang lainnya harus diimpor dari negara lain. Meskipun memiliki biaya hidup yang terbilang tinggi, penduduk Islandia juga memiliki pendapatan dan upah yang relatif tinggi, di mana upah minimum di negara ini salah satu yang tertinggi di dunia. Maladewa, atau juga dikenal dengan Maldives, adalah negara kepulauan yang dikenal dunia karena keindahan alamnya yang sangat mengagumkan. Negara dengan luas wilayah 299 km persegi dan populasi sekitar 557.000 jiwa ini terletak di Samudra Hindia, sekitar 700 km di sebelah barat daya Sri Lanka dan 400 km di sebelah barat India. Maladewa sangat terkenal dengan keindahan alamnya seperti pantai berpasir putih, perairan yang biru, serta terumbu karang yang spektakuler, menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di dunia.
Keanekaragaman hayati lautnya juga banyak menarik penyelam dan pencinta alam dari seluruh dunia, di mana mereka dapat menjelajahi terumbu karang dan kehidupan laut yang berwarna-warni. Selain dikenal karena keindahan alamnya, Maladewa juga dikenal sebagai negara yang 100% penduduknya beragama Islam, yang berarti di negara ini tidak ada yang menganut agama lain selain Islam. Sebagai negara yang 100% penduduknya Islam, Maladewa sangat menjunjung tinggi tradisi Islam, di mana budaya di negara ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang meresap ke dalam beberapa aspek kehidupan, di mana hukum di Maladewa didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup aturan mengenai pernikahan, perceraian, warisan, dan kriminalitas. Seperti di negara Islam pada umumnya, di Maladewa juga merayakan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri di Maladewa seperti di banyak negara muslim lainnya, di mana ini adalah momen untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat, serta momen untuk saling bermaafkan dan menyebarkan kebahagiaan. Tradisi yang umum dilakukan adalah saling memberikan ucapan selamat Idul Fitri, mengunjungi keluarga dan teman, serta memberikan sedekah kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Sementara Idul Adha atau disebut juga sebagai Hari Raya Korban, juga seperti di negara muslim lainnya. Umat muslim merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban seperti domba, sapi, atau kambing, dan membagikan daging-daging tersebut kepada mereka yang membutuhkan, serta mengunjungi keluarga dan tetangga. Maladewa juga memiliki peninggalan Islam yang mengagumkan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Sultan Muhammad Thakurufa Anu Al-Ausam. Masjid ini merupakan masjid terbesar dan paling terkenal di Maladewa. Dibangun pada tahun 1984, masjid ini memiliki arsitektur modern dengan kubah emas yang mencolok dan menara tinggi, di mana masjid ini dapat menampung ribuan jamaah dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di negara ini. Selain itu, Maladewa juga dikenal dengan Masjid Hukurumiski atau juga dikenal sebagai Masjid Jumat Tua. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 dan terkenal dengan arsitektur tradisionalnya serta ukiran batu karang yang indah. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Maladewa dan merupakan simbol sejarah dan budaya Islam di negara ini. Norwegia adalah salah satu negara yang dikenal karena memiliki fenomena alam yang sangat unik, di mana pada bulan Mei hingga Juni negara ini memiliki siang selama 24 jam, yang berarti selama bulan tersebut Norwegia tidak memiliki malam sama sekali. Norwegia terletak di bagian barat laut semenanjung Skandinavia di Eropa Utara. Memiliki garis pantai yang sangat panjang sekitar 25.148 km yang terkenal dengan fjord-fjordnya yang sangat indah. Fjord adalah lembah yang dalam dan sempit yang terisi oleh air laut dan terbentuk oleh erosi glasial. Norwegia memiliki luas wilayah sekitar 385.207 km persegi. Negara ini terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan dengan sekitar 239.057 km persegi berupa daratan, sedangkan sisanya terdiri dari perairan, termasuk fjord dan pulau-pulau. Memiliki jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa. Kepadatan penduduk Norwegia relatif rendah sekitar 14 jiwa per kilometer persegi, dengan sebagian besar penduduk tinggal di kota-kota besar seperti Oslo, Bergen, Trondheim, dan Stavanger. Norwegia memiliki fenomena alam yang luar biasa, salah satunya adalah matahari tengah malam atau juga disebut midnight sun.
Fenomena ini terjadi di wilayah di atas lingkaran Arktik, di mana matahari tetap berada di atas horizon selama 24 jam penuh dalam periode tertentu, memungkinkan adanya cahaya matahari sepanjang hari. Fenomena matahari tengah malam ini biasanya terjadi antara bulan Mei hingga Juli, dengan puncaknya sekitar 21 Juni saat solstice musim panas. Di wilayah paling utara seperti Svalbard, matahari tidak tenggelam sama sekali dari akhir April hingga pertengahan Agustus. Fenomena ini paling jelas terlihat di bagian utara Norwegia. Beberapa lokasi terbaik untuk menyaksikan matahari tengah malam adalah kota Tromsø. Kota Tromsø sendiri adalah kota terbesar di utara Norwegia, atau juga dikenal sebagai Paris Utara, di mana di kota ini menawarkan pemandangan matahari tengah malam yang spektakuler. Fenomena ini bisa juga disaksikan di kota Nordkapp. Kota ini adalah titik paling utara di Eropa daratan. Di kota ini pengunjung bisa menyaksikan pemandangan matahari tengah malam dari tebing yang menjulang tinggi di atas Laut Barents. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil dengan luas wilayah 5.765 km persegi yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan, Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara, sedangkan seluruh daratan lainnya dikelilingi oleh negara bagian Sarawak, Malaysia. Menurut data terbaru, jumlah penduduk Brunei diperkirakan sekitar 460.000 jiwa, di mana populasi ini terbilang relatif kecil jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya. Brunei memiliki sistem pemerintahan monarki absolut, di mana saat ini Brunei dipimpin oleh Sultan Hassan Al-Bolkiah. Dalam sistem pemerintahan ini, Sultan memiliki kekuasaan yang sangat besar dan hampir semua aspek pemerintahan dan kehidupan negara diatur oleh keputusan kerajaan. Brunei dikenal sebagai salah satu negara kaya raya, di mana negara ini memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Sumber daya alam ini telah menjadikan Brunei sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Pendapatan dari sektor minyak dan gas menyumbang sekitar 90% dari total pendapatan negara. Meskipun terbilang sebagai negara sultan yang kaya raya, negara ini menghadapi masalah yang sangat serius, terutama pada sumber daya alam yang mulai menipis, di mana dikabarkan sejak 2018 oleh British Petroleum Oil serta lembaga riset lain menyatakan cadangan emas hitam dan gas alam Brunei akan ludes dalam 20 tahun lagi. Hal ini sangat berdampak pada perekonomian negara, yang dimana pendapatan negara ini sangat bergantung dari sektor minyak dan gas alam. Dimana jika negara ini tidak cepat mencari solusi, Brunei akan terancam jatuh miskin dalam beberapa dekade mendatang. Mengatasi ancaman ini, Brunei telah mengambil beberapa langkah strategis untuk diversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas. Langkah-langkah penting telah diambil oleh negara ini. Salah satunya pemerintah Brunei meluncurkan Wawasan Brunei 2035, di mana ini adalah sebuah rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan alternatif, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menjadikan Brunei sebagai negara dengan penduduk yang berpendidikan tinggi dan berketerampilan. Negara ini juga terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata serta mempromosikan kekayaan budaya dan alamnya, seperti Taman Nasional Ulu Temburong, Kampung Ayer, serta tradisi Melayu Islam. Investasi dalam infrastruktur pariwisata ini termasuk hotel, transportasi, dan fasilitas wisata lainnya. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan internasional. Brunei
Brunei juga berinvestasi besar dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing global. Ini termasuk program beasiswa ke luar negeri, pembangunan universitas dan institut teknologi, serta program pelatihan keterampilan vokasional. Selain itu, Brunei juga berinvestasi dalam teknologi dan inovasi untuk mengembangkan sektor-sektor baru seperti teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk memperluas basis ekonominya, Brunei aktif mencari peluang investasi asing dan kerjasama internasional. Ini termasuk menjalin kemitraan dengan negara-negara tetangga di ASEAN dan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain di dunia.